Jangan pelit sama keluarga sendiri. Marah suamiku dengan wajah memerah saat aku menolak keras membayar hutang judi adiknya yang menumpuk. Kubalas teriakan kasarnya itu dengan melemparkan setumpuk bukti transfer ratusan juta miliknya ke rekening pelakor tepat di depan wajahnya. Lalu aku memutuskan untuk angkat kaki malam itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum cerita ini dilanjutkan, mari luangkan waktu sebentar. Saya ingin mengajak para pendengar semua untuk memberikan like, menuliskan komentar, dan menekan tombol subscribe pada channel Sarah Amel supaya channel ini bisa terus berkembang dan semakin rajin menyajikan kisah-kisah kehidupan yang penuh hikmah untuk menemani waktu luang kalian. Terima kasih banyak atas dukungan tulus dari kalian semua. Suasana di ruang makan malam itu terasa sangat mencekam, seolah udara di dalam ruangan tersebut telah tersedot habis hingga membuat siapa saja yang berada di sana kesulitan untuk bernapas. Lampu kristal yang menggantung megah di atas meja makan memancarkan cahaya terang benderang. Namun ironisnya tidak ada sedikitpun kehangatan yang tersisa di rumah mewah tersebut. Anita Saputri berdiri tegak di ujung meja. Napasnya berhembus teratur namun dadanya menyimpan gemuruh badai yang sudah tidak tertahankan lagi. Di depannya, Danu, pria yang selama 5 tahun terakhir menyandang status sebagai suaminya, berdiri dengan wajah merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak-ledak. Kamu benar-benar wanita yang tidak punya hati. Anita, istri macam apa kamu ini? Jangan pelit sama keluarga sendiri. Adikku sedang bertaruh nyawa di luar sana, dikejar-kejar oleh penagih hutang, dan kamu hanya diam saja padahal kamu punya uang ratusan juta di bank. Kamu sungguh istri durhaka yang tidak tahu bagaimana cara membalas budi keluarga. Teriak Danu dengan suara yang menggelegar, memecah kesunyian malam hingga suaranya memantul di dinding-dinding ruang makan. Di sudut ruangan, ibu mertua Anita duduk di kursi makan yang terbuat dari kayu jati berukir mewah, menangis histeris sambil memegangi dadanya. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Tangisannya terdengar begitu memilukan, seolah-olah ia adalah korban paling menderita di seluruh dunia. Namun Anita tahu persis bahwa tangisan itu hanyalah senjata andalan yang selalu digunakan wanita parubaya tersebut untuk melunakkan hati orang lain, terutama hati Anita. Sudahlah, Danu. Istrimu memang sudah berubah. Dia tidak lagi menganggap kita sebagai keluarganya. Biarkan saja adikmu mati dibunuh oleh para rentenir itu. Biarkan ibu kehilangan anak ibu satu-satunya yang tersisa selain kamu. Harta memang lebih penting bagi Anita daripada nyawa keluarga suaminya sendiri. Ucap sang ibu mertua di sela-sela isak tangisnya yang dramatis. Mendengar kalimat manipulatif yang keluar dari mulut ibu mertuanya, Anita tidak lagi merasa sedih atau bersalah seperti yang selalu ia rasakan di masa lalu. Dulu, kalimat seperti itu akan langsung membuat pertahanannya runtuh. Dulu, ia akan segera memeluk ibu mertuanya, meminta maaf berkali-kali, dan langsung mentransfer sejumlah uang yang mereka minta tanpa banyak bertanya. Tetapi malam ini berbeda. Malam ini, mata Anita menatap tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Semua rasa cinta, rasa hormat, dan rasa iba yang pernah ia miliki untuk keluarga ini telah mati dan terkubur dalam-dalam. Anita sama sekali tidak membalas teriakan suaminya dengan suara tinggi. Ia memilih untuk berjalan perlahan mendekati Danu. Langkah kakinya yang dihiasi sepatu hak tinggi berbunyi ketukan tajam di atas lantai marmer, menciptakan ritme yang mengintimidasi. Saat jarak mereka hanya tersisa 1 meter, Anita mengangkat tangannya. Ia memegang sebuah amplop coklat berukuran besar yang sangat tebal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai aba-aba, Anita mengayunkan tangannya dan melemparkan seluruh isi amplop tersebut tepat ke wajah Danu. Tumpukan kertas yang dicetak dari mutasi rekening bank itu menghantam wajah Danu dengan keras sebelum akhirnya berserakan memenuhi lantai ruang makan. Beberapa lembar melayang dan jatuh tepat di pangkuan ibu mertuanya yang seketika menghentikan tangisannya karena terkejut. Kamu menyebutku pelit, Mas Danu? Suara Anita terdengar sangat tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Kamu berteriak kepadaku karena aku menolak membayar hutang judi adikmu yang tidak tahu diri itu sebesar 200 juta rupiah. Kamu menuduhku tidak peduli pada keluarga. Tapi tahukah kamu apa yang paling menyedihkan dari semua sandiwara ini? Danu terdiam kaku. Matanya tertuju pada lembaran kertas yang berserakan di lantai. Walaupun ia belum membaca isinya dengan jelas, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Wajahnya yang semula merah padam karena marah kini perlahan berubah menjadi pucat pasi. Saat kamu sibuk memakiku dan menyebutku istri durhaka, aku sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu melacak setiap rupiah yang mengalir keluar dari tabungan bersama kita. Tabungan yang katanya kamu simpan untuk masa depan kita,
Tabungan yang kamu janjikan untuk biaya program bayi tabung kita. Lanjut Anita. Suaranya mulai bergetar menahan rasa sakit dari pengkhianatan yang terlalu dalam. Lihat kertas-kertas di lantai itu. Mas, lihat baik-baik. Itu adalah bukti transfer aliran dana ratusan juta rupiah yang kamu kirimkan secara rutin ke rekening seorang wanita. Wanita yang bukan istrimu. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Tangisan ibu mertua benar-benar berhenti. Hanya terdengar suara napas Danu yang tiba-tiba menjadi sangat berat. Matanya membelalak lebar melihat nama yang tertera jelas pada lembaran mutasi bank di bawah sepatunya. Malam itu, di rumah yang dibeli dan dibangun dengan keringat Anita sendiri, sebuah ledakan besar baru saja dimulai. Bukan hanya sekadar hutang judi Riko yang akan menemukan jawabannya malam ini, melainkan juga akhir dari sebuah kebusukan rumah tangga yang telah ditutupi dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Untuk memahami bagaimana malam kehancuran ini bisa terjadi, kita harus memutar waktu kembali ke 3 minggu sebelumnya. Saat itu, kehidupan Anita tampaknya berjalan seperti biasa. Ia adalah seorang manajer tingkat atas di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki gaji yang sangat besar. Ditambah lagi ia baru saja mewarisi beberapa bidang tanah dan aset berharga dari almarhum ayahnya. Anita adalah sosok wanita mandiri yang cerdas dan selalu berpikir rasional. Semua yang ia miliki saat ini adalah hasil dari kerja kerasnya sejak usia muda. Ia adalah tulang punggung keluarganya sendiri, dan tanpa sadar, ia juga telah menjadi tulang punggung bagi keluarga suaminya. Danu adalah seorang pria yang dulunya sangat lembut dan penuh perhatian. Setidaknya itulah yang ditunjukkan Danu pada masa awal pernikahan mereka. Namun, belakangan ini, bisnis bengkel mobil yang dikelola oleh Danu terus mengalami penurunan. Danu selalu beralasan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak stabil dan persaingan bisnis sangat ketat. Anita yang percaya penuh pada suaminya tidak pernah mencurigai apapun. Ia bahkan rela menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga, termasuk membayar cicilan rumah, biaya listrik, hingga uang belanja sehari-hari, agar Danu tidak merasa terlalu terbebani oleh urusan finansial. Semuanya mulai berubah menjadi mimpi buruk ketika suatu sore, 3 orang pria bertubuh besar dengan wajah beringas mendatangi rumah mereka. Saat itu Anita baru saja pulang bekerja dan sedang menyeduh teh di dapur. Suara gedoran keras di pagar besi depan rumah membuat Anita terkejut. Ketika ia keluar, pria-pria itu sedang membentak Riko, adik kandung Danu, yang terlihat ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Danu. Dari keributan itulah Anita akhirnya mengetahui fakta yang sangat memalukan. Riko, pemuda pengangguran yang selama ini hidup menumpang dari uang saku yang diberikan Danu, ternyata terjerat hutang pada sebuah sindikat judi daring. Tidak tanggung-tanggung, jumlah hutang yang harus dibayar beserta bunganya mencapai angka 200 juta rupiah. Para penagih hutang itu memberikan waktu 1 minggu kepada keluarga Danu untuk melunasi semuanya, atau mereka mengancam akan menghancurkan rumah tersebut dan menyakiti Riko secara fisik. Sejak hari itu, neraka di dalam rumah Anita resmi dimulai. Riko mengurung diri di dalam kamar karena ketakutan, sementara Danu dan ibunya mulai melancarkan serangan mental yang bertubi-tubi kepada Anita. Mereka menyadari bahwa satu-satunya orang di rumah itu yang memiliki uang tunai dan aset yang bisa dicairkan dalam waktu singkat hanyalah Anita. Mereka tidak mau tahu bagaimana Anita mengumpulkan hartanya. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana Anita harus mengeluarkan uang tersebut demi menyelamatkan Riko. Anita, yang selalu memegang prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dengan tegas menolak. Keputusan inilah yang menjadi awal dari rentetan pertengkaran panjang yang menguras emosi dan kewarasan Anita setiap harinya. 3 minggu sebelum malam pertengkaran hebat yang menghancurkan segalanya, udara di rumah mewah milik Anita selalu terasa sesak dan panas. Sejak para penagih hutang datang mengancam akan membakar rumah jika Riko tidak segera melunasi hutang judinya yang mencapai 200 juta rupiah, kehidupan Anita berubah menjadi arena pertempuran mental yang tiada akhir. Setiap kali Anita melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, ia sudah pasti akan disambut oleh tatapan menuntut dari suaminya, Danu, dan wajah memelas dari ibu mertuanya yang sengaja menginap di rumah mereka sejak kejadian tersebut. Pagi itu, sebelum Anita berangkat ke kantor, ia sedang duduk di ruang makan sambil mencoba menikmati sarapannya dengan tenang. Namun, ketenangan itu seketika hancur ketika ibu mertuanya duduk di kursi seberang meja, menatap Anita dengan mata yang sengaja dibuat sembab akibat menangis semalaman. Sang ibu menghela napas panjang, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum memulai drama emosionalnya. Anita, panggil ibu mertuanya dengan suara parau yang dibuat-buat agar terdengar sangat menyedihkan. Apakah kamu benar-benar bisa menelan makananmu dengan tenang sementara adik iparmu setiap malam tidak bisa tidur karena dihantui ketakutan?
Apakah hatimu sudah benar-benar tertutup rapat untuk keluarga kami? Anita menghentikan kunyahannya. Ia meletakkan sendok di atas piring perlahan-lahan, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai mendidih. Ibu, kita sudah membicarakan hal ini berulang kali sejak kemarin. Riko berhutang untuk bermain judi, bukan untuk biaya pengobatan rumah sakit atau untuk membangun usaha yang bermanfaat. Judi adalah sebuah penyakit. Ibu, jika aku membayar hutangnya yang 200 juta itu sekarang, dia tidak akan pernah belajar dari kesalahannya. Dia akan mengulangi perbuatannya lagi karena dia tahu selalu ada orang yang akan membereskannya. Ibu mertuanya langsung menyeka sudut matanya dengan ujung kerudung. Kamu berbicara seperti itu karena kamu tidak tahu bagaimana rasanya melihat anak kandungmu diancam akan dibunuh. Riko itu masih muda. Dia hanya salah pergaulan. Kamu itu menantu yang sangat berkecukupan. Anita, gajimu di perusahaan itu sangat besar. Belum lagi tanah warisan dari almarhum bapakmu yang letaknya strategis di pinggir jalan raya. Mengapa kamu tidak menjual salah satu petak tanah itu saja? Harga tanah bapakmu itu pasti lebih dari 500 juta. Membantu adik suamimu dengan 200 juta tidak akan membuatmu jatuh miskin. Anita menarik napas dalam-dalam, merasakan denyut nyeri di pelipisnya. Kalimat itu lagi. Selalu tentang tanah warisan ayahnya. Ibu, tanah itu adalah kenang-kenangan terakhir dari mendiang Bapak. Bapak membelinya dengan keringat dan kerja keras selama puluhan tahun sebagai seorang pegawai rendahan agar aku memiliki jaminan masa depan. Aku tidak akan pernah menjual warisan keringat ayahku hanya untuk dibakar di meja judi oleh Riko. Astagfirullah. Anita, berani sekali kamu berbicara begitu. Ibu mertuanya mulai meninggikan suaranya, mengubah taktik dari memelas menjadi menyerang. Kamu ini bagian dari keluarga kami. Masalah Riko adalah masalah suamimu juga, dan itu artinya masalahmu. Harta benda di dunia ini tidak akan dibawa mati. Anita, untuk apa kamu menumpuk kekayaan jika kamu membiarkan saudaramu sendiri menderita? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Riko, dosa dan darahnya akan berada di tanganmu. Tepat pada saat itu, Danu muncul dari arah ruang keluarga dengan wajah kusut dan rambut berantakan. Mata pria itu memancarkan keputusasaan yang sangat aneh. Daripada terlihat marah kepada adiknya yang telah membawa aib dan bahaya ke dalam rumah mereka, Danu justru terlihat jauh lebih marah kepada Anita. Sikap Danu akhir-akhir ini sangat janggal. Biasanya, Danu selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Namun sejak Riko terjerat hutang judi ini, Danu menjadi sangat agresif, mudah panik, dan terus-menerus memaksa Anita untuk mencairkan aset pribadinya. Kamu harus mencairkan depositomu atau menjual tanah itu hari ini juga, Anita. Ucap Danu dengan nada memaksa tanpa basa-basi saat ia duduk di sebelah ibunya. Waktu kita tinggal 4 hari sebelum para preman itu datang lagi. Aku tidak mau rumah ini dihancurkan oleh mereka. Anita menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Mas Danu, sadarkah kamu apa yang kamu minta? Kamu memintaku untuk mengorbankan hasil kerja kerasku demi menutupi kesalahan adikmu. Jika kamu begitu peduli padanya, mengapa bukan kamu saja yang membantunya? Kamu punya bengkel. Jualah beberapa peralatan bengkelmu, atau gadaikan sertifikat bengkel itu. Mendengar saran tersebut, wajah Danu tiba-tiba memucat. Matanya bergerak gelisah menghindari tatapan lurus Anita. Bengkel sedang sepi. Anita, peralatannya sudah tua. Tidak akan laku dijual cepat. Dan sertifikat bengkel sedang bermasalah. Kamu tahu sendiri ekonomi sedang sulit. Uang pribadiku sudah habis untuk menutupi biaya operasional bulan lalu. Hanya kamu satu-satunya harapan keluarga kita saat ini. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu. Anita bisa merasakannya melalui instingnya sebagai seorang istri. Danu terlihat sangat ketakutan. Namun ketakutannya terasa berlebihan jika hanya sekadar menghadapi penagih hutang adiknya. Keringat dingin sesekali muncul di dahi Danu setiap kali telepon genggamnya berdering, dan ia selalu menjauh saat menerima pesan masuk. Namun, di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dari ibu mertua yang terus menangis dan menyalahkannya tanpa henti, Anita kesulitan untuk berpikir jernih. Siang dan malam, rumah itu tidak pernah tenang. Ibu mertuanya terus melakukan manipulasi rasa bersalah, atau yang sering disebut sebagai guilt trip. Wanita tua itu bahkan sengaja menolak makan, duduk terdiam di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah pintu depan, menciptakan pemandangan yang seolah menegaskan betapa kejamnya Anita sebagai seorang menantu. Danu sendiri mulai bersikap dingin, tidak mau berbicara dengan Anita selain untuk menanyakan apakah Anita sudah menghubungi pihak bank untuk mencairkan deposito atau menghubungi maklar tanah.
Beban mental yang ditanggung Anita sangatlah berat. Ia merasa sendirian di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang ia beli dengan uang mukanya sendiri, yang setiap bulan cicilannya ia bayar dari gajinya sendiri. Namun kini ia diperlakukan seperti seorang tahanan yang dipaksa untuk menyerahkan hartanya oleh orang-orang yang menumpang hidup padanya. Kelelahan emosional mulai menggerogoti kewarasan Anita. Setelah hampir 2 minggu bertengkar setiap hari, kurang tidur, dan selalu dituduh sebagai wanita tidak berperasaan, pertahanan Anita nyaris saja runtuh. Ia merasa muak dengan semua pertengkaran ini. Ia hanya menginginkan kedamaian kembali hadir di rumahnya. Ia hanya ingin pulang bekerja dan bisa beristirahat tanpa harus mendengar tangisan ibu mertuanya atau teriakan kemarahan dari suaminya. Suatu malam, setelah perdebatan panjang yang sangat melelahkan, Anita masuk ke dalam kamarnya dengan langkah gontai. Ia membuka laci meja riasnya dan mengeluarkan dompet kulit berwarna hitam miliknya. Di dalam dompet itu terdapat sebuah kartu ATM yang terhubung dengan rekening deposito pribadinya. Di dalam rekening tersebut, tersimpan uang lebih dari 300 juta rupiah. Uang itu adalah tabungan yang ia siapkan untuk masa tuanya. Anita memegang kartu ATM tersebut dengan tangan bergetar. Hatinya menjerit menolak. Namun pikirannya terlalu lelah untuk terus melawan arus. Ia berpikir, mungkin jika ia memberikan 200 juta kepada Danu, semua penderitaan ini akan berakhir. Ibunya akan berhenti menangis. Danu akan kembali menjadi suami yang penuh perhatian seperti dulu, dan Riko akan pergi dari rumah ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa uang masih bisa dicari lagi, asalkan rumah tangganya bisa kembali utuh dan damai. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar kamar dan berjalan menuju pintu kamar mandi di lorong, tempat terdengar suara gemericik air karena Danu sedang mandi di dalam. Anita berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, memegang kartu ATM-nya erat-erat, bersiap untuk menyerah dan mengorbankan prinsipnya demi keluarga. Ia akan memberikan kartu itu begitu Danu keluar. Ia bersedia mengalah. Namun, tepat pada saat itu, sebuah kejadian kecil terjadi yang akan mengubah jalan hidup Anita untuk selamanya. Danu ternyata meninggalkan telepon genggamnya di atas meja kecil yang berada tepat di sebelah pintu kamar mandi. Layar telepon genggam tersebut tiba-tiba menyala terang di tengah remangnya cahaya lorong, menandakan ada sebuah pesan masuk. Tanpa sengaja, mata Anita tertuju pada layar yang menyala itu. Sebuah notifikasi pesan muncul dengan jelas, menampilkan nama pengirim dan isi pesan yang terpampang nyata. Nama kontak yang tertera di sana adalah Bengkel Berkah, sebuah nama yang selama ini Anita ketahui sebagai tempat Danu memesan suku cadang mobil. Namun, isi pesan yang muncul di bawah nama itu membuat aliran darah Anita seolah berhenti seketika, dan rasa lelahnya menguap digantikan oleh gelombang kejut yang membekukan jantungnya. Itu bukanlah pesan tentang harga suku cadang atau jadwal perbaikan mobil. Pesan manis yang menghancurkan itu adalah sebuah titik balik yang akan membongkar semua rahasia busuk sang suami. Suara gemericik air dari dalam kamar mandi memecah keheningan lorong yang remang-remang. Anita masih berdiri mematung di depan pintu kayu bercat putih tersebut. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah dompet kulit berwarna hitam pekat. Jari-jarinya terasa dingin dan sedikit gemetar saat meraba permukaan kartu anjungan tunai mandiri yang menyembul dari salah satu skat dompetnya. Di dalam benda plastik berukuran kecil itulah tersimpan uang ratusan juta rupiah hasil keringatnya selama bertahun-tahun. Uang yang rencananya akan ia serahkan kepada suaminya malam ini juga demi membeli sebuah kedamaian semu di rumahnya sendiri. Pikiran Anita berkecamuk hebat. Sebagian dari dirinya menjerit marah, menolak keras untuk menyerah pada tuntutan tidak masuk akal dari keluarga suaminya. Mengapa ia harus mengorbankan masa depannya untuk seorang pemuda pengangguran yang kecanduan judi daring? Namun, di sisi lain, kelelahan mental yang menderanya selama 3 minggu terakhir terasa begitu menyiksa hingga ke sumsum tulang. Ia tidak sanggup lagi mendengar isak tangis palsu ibu mertuanya setiap pagi. Ia tidak tahan lagi melihat wajah penuh kebencian dari pria yang pernah berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Ia hanya ingin tidur nyenyak tanpa bayang-bayang para penagih hutang berwajah sangar yang mengancam akan membakar rumah hasil jerih payahnya. Mungkin ini yang terbaik. Batin Anita mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Uang masih bisa dicari asalkan aku masih memiliki pekerjaan. Tapi kewarasanku tidak bisa dibeli. Jika 200 juta adalah harga yang harus kubayar untuk membuang Riko dari rumah ini dan mengembalikan senyum Mas Danu, biarlah aku mengalah kali ini saja. Ia menarik napas panjang, memantapkan hatinya. Anita melangkah setengah sentimeter lebih dekat ke pintu, bersiap menunggu suaminya selesai membersihkan diri. Tepat di sebelah kiri pintu kamar mandi, terdapat sebuah meja konsol kecil dari kayu mahoni tempat Danu biasanya meletakkan jam tangan dan dompetnya. Malam itu,
Danu juga meninggalkan telepon genggamnya di atas meja tersebut dengan posisi layar menghadap ke atas. Di saat Anita sedang menata kalimat yang akan ia sampaikan kepada Danu untuk menyerahkan uang tersebut, tiba-tiba layar telepon genggam di atas meja itu menyala terang. Cahayanya menembus keremangan lorong, menangkap perhatian Anita secara refleks. Awalnya, Anita sama sekali tidak berniat untuk mengintip. Ia adalah tipe wanita yang sangat menghargai privasi dan tidak pernah sekalipun membuka telepon genggam suaminya selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia percaya bahwa sebuah pernikahan harus dilandasi oleh rasa saling percaya yang kuat. Namun, mata Anita tanpa sengaja menangkap sebuah nama yang muncul di layar tersebut sebagai pengirim pesan. Nama kontak yang tertera adalah Bengkel Berkah. Alis Anita berkerut samar. Ia sangat mengenal nama itu. Bengkel Berkah adalah nama salah satu pemasok suku cadang mobil yang sering disebut-sebut oleh Danu. Suaminya sering beralasan harus mentransfer sejumlah uang ke Bengkel Berkah untuk menutupi biaya operasional, atau membeli peralatan bengkel yang rusak. Anita selalu memaklumi hal tersebut karena ia tahu bisnis otomotif membutuhkan modal perputaran yang tidak sedikit. Namun, yang membuat dahi Anita semakin berkerut adalah fakta bahwa ini sudah hampir tengah malam. Tidak ada pemasok suku cadang waras yang mengirimkan pesan kepada pelanggannya pada jam selarut ini, apalagi di hari libur. Didorong oleh rasa penasaran yang tiba-tiba membuncah, Anita melangkah mendekati meja konsol tersebut. Ia menundukkan wajahnya, memfokuskan pandangannya pada layar yang masih menyala terang sebelum layarnya kembali gelap. Notifikasi pesan itu terpampang sangat jelas di bagian tengah layar. Isi pesan yang menyertai nama, Bengkel Berkah, tersebut seolah menjelma menjadi sebuah palu godam raksasa yang menghantam dada Anita dengan kekuatan penuh, menghancurkan seluruh sisa rasa iba dan cinta yang baru saja ia kumpulkan. Pesan itu berbunyi, "Mas, jatah bulan ini kurang. Skincare naik nih harganya. Kapan transfer lagi? Kangen peluk Mas." Udara di sekitar Anita seolah tersedot habis keluar angkasa. Matanya membelalak lebar, membaca ulang deretan kalimat menjijikan tersebut berulang-ulang hingga setiap hurufnya terukir permanen di dalam benaknya. Skincare? Jatah bulan ini? Kangen peluk? Tidak ada satupun kata dalam pesan tersebut yang berhubungan dengan busi, oli mesin, atau velg mobil. Pesan manis bernada manja itu adalah pesan dari seorang wanita. Seorang wanita yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi oleh suaminya di balik nama kontak sebuah toko suku cadang palsu. Darah Anita yang semula mengalir lesu kini berdesir kencang, memompa adrenalin dalam jumlah yang sangat besar ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang memegang dompet kini terkepal sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Semua kepingan teka-teki yang selama ini berserakan di kepalanya tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambaran kenyataan yang sangat mengerikan. Pantas saja Danu selalu menghindar dan terlihat panik setiap kali membicarakan masalah keuangan. Pantas saja bisnis bengkelnya selalu diklaim merugi meskipun Anita sering melihat pelanggan datang dan pergi. Pantas saja Danu begitu putus asa, agresif, dan tega menekan istrinya sendiri untuk menjual tanah warisan peninggalan ayahnya demi melunasi hutang judi adiknya. Bukan karena Danu sangat menyayangi adiknya, melainkan karena Danu sendiri sudah bangkrut. Uang pribadi Danu, dan mungkin juga uang tabungan bersama mereka, telah dikuras habis untuk membiayai gaya hidup mewah wanita simpanannya. Danu membutuhkan harta Anita tidak hanya untuk menyelamatkan Riko, tetapi juga untuk menutupi kebobrokannya sendiri agar tidak ketahuan. Kemarahan yang Anita rasakan saat ini sama sekali berbeda dengan kemarahan saat ia berdebat dengan ibu mertuanya. Tidak ada rasa ingin menangis. Tidak ada rasa sedih yang mendayu-dayu. Yang ada hanyalah sebuah kebencian yang sangat dingin, kelam, dan mematikan. Kartu anjungan tunai mandiri yang tadinya sudah bersiap ia serahkan perlahan-lahan ia masukkan kembali ke dalam dompetnya. Ia menutup resleting dompet itu dengan gerakan yang sangat tenang. Niatnya untuk berkorban telah hangus terbakar menjadi abu, digantikan oleh sebuah tekad yang membaja untuk menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Klik. Suara gerendel pintu kamar mandi terbuka menyadarkan Anita dari lamunannya. Ia segera mundur selangkah dari meja konsol, mengatur ekspresi wajahnya secepat kilat. Ia menarik napas panjang, menelan seluruh amarahnya ke dasar perut, dan memasang kembali topeng istri yang sedang kelelahan. Danu keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya basah dan wajahnya terlihat sedikit lebih segar, meskipun kantung matanya yang menghitam masih terlihat jelas akibat stres dikejar hutang. Ketika Danu melihat Anita berdiri di lorong menunggunya, langkahnya seketika terhenti. Wajah Danu langsung berubah kaku, bersiap menghadapi pertengkaran ronde berikutnya. "Ada apa kamu berdiri di situ?"
Tanya Danu dengan nada suara yang sengaja dibuat dingin dan berwibawa, mencoba mengintimidasi Anita seperti malam-malam sebelumnya. Apakah kamu akhirnya sadar bahwa kamu harus menghubungi bank untuk mencairkan depositomu itu besok pagi? Atau kamu mau membantah lagi dan melihat ibuku mati jantungan karena terus-terusan memikirkan nasib adikku? Anita menatap mata suaminya lekat-lekat. Dalam hati, ia merasa sangat mual melihat wajah pria manipulatif yang berdiri di hadapannya ini. Betapa pandainya Danu bermain peran sebagai seorang kakak yang peduli dan anak yang berbakti. Padahal di saat yang sama ia sedang menghambur-hamburkan uang untuk wanita lain. Namun, Anita tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk meledak. Ia belum memiliki bukti yang cukup kuat selain satu pesan singkat yang bisa saja disangkal oleh Danu dengan 1000 alasan dusta. Ia harus bermain pintar. Ia harus menjadi ular yang mengendap-endap di dalam rumputan yang tinggi sebelum melepaskan gigitan berbisanya tepat di urat nadi. Aku memikirkannya, Mas. Jawab Anita dengan suara yang sengaja dibuat parau dan pasrah, nyaris seperti sebuah bisikan orang yang sudah menyerah pada nasib. Tapi bank tidak bisa mencairkan uang deposito sebesar itu dalam waktu 1 hari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada penalti dan prosedur administrasi yang cukup panjang. Apalagi ini menjelang akhir bulan. Aku harus mengurus dokumen-dokumennya terlebih dahulu dengan pihak cabang. Mendengar jawaban yang tidak sepenuhnya menolak itu, mata Danu langsung berbinar penuh harapan. Sikap kasarnya sedikit melunak karena ia merasa telah berhasil menaklukkan keras kepalanya sang istri. Berapa lama prosesnya? Preman-preman itu memberi kita waktu tinggal beberapa hari lagi. Kamu tidak bisa menunda-nunda masalah ini, Anita. Nyawa adikku sedang menjadi taruhannya saat ini. Aku akan mencoba menelepon manajer bank kenalanku besok saat jam istirahat kantor. Aku akan memohon kepadanya agar prosesnya bisa dipercepat. Balas Anita sambil menundukkan pandangannya, seolah ia benar-benar merasa bersalah. Sekarang aku butuh tidur. Mas, kepalaku rasanya mau pecah karena terus-menerus mendengar ibu menangis di ruang keluarga. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut dari suaminya, Anita berbalik badan dan melangkah perlahan menuju kamar tidur mereka. Danu tidak menghentikannya. Ia justru menghela napas panjang seolah sebuah beban besar baru saja terangkat dari pundaknya. Di dalam hati, Danu bersorak kegirangan karena ia pikir hartanya telah selamat dan masalah hutang adiknya akan segera diselesaikan oleh istrinya yang naif. Namun, Danu tidak pernah menyadari bahwa saat Anita berbalik dan memunggunginya, senyum tipis yang sangat menakutkan terbentuk di bibir wanita itu. Malam ini adalah titik balik segalanya. Anita bersumpah atas nama harga dirinya sendiri, bahwa ia akan menggali kebusukan ini sampai ke akar-akarnya. Ia akan membiarkan Danu dan keluarganya merasa menang untuk sementara waktu, sebelum akhirnya ia akan menjatuhkan mereka semua ke dasar jurang yang paling dalam tanpa memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk merangkak naik. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai kamar tidur, membawa serta hiruk-pikuk kehidupan kota yang mulai berdenyut. Bagi kebanyakan orang, pagi hari adalah awal mula harapan baru. Namun bagi Anita, pagi ini adalah hari pertama ia secara resmi memulai peran gandanya sebagai seorang detektif amatir di dalam rumahnya sendiri. Udara di meja makan masih terasa berat. Namun ada sedikit perubahan atmosfer yang bisa dirasakan. Ibu mertuanya sedang duduk menikmati sarapan nasi goreng dengan lahap. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan hari-hari sebelumnya di mana wanita tua itu selalu menolak makan dan berpura-pura sakit demi menarik simpati. Danu juga terlihat lebih santai saat menyeruput kopi hitamnya. Rupanya, janji palsu Anita semalam yang mengatakan bahwa ia akan mencoba menghubungi pihak bank untuk mencairkan deposito telah berhasil menurunkan kewaspadaan dua benalu di rumah tersebut. Mereka benar-benar mengira bahwa perlawanan keras kepala Anita akhirnya berhasil dipatahkan. Jangan lupa, Anita, segera hubungi pihak bank begitu kamu sampai di meja kerjamu nanti, ucap Danu mengingatkan tanpa menatap wajah istrinya. Ia masih bersikap dingin, mencoba menjaga wibawanya sebagai kepala rumah tangga yang permintaannya harus selalu dituruti. Ibu sudah tidak bisa tidur nyenyak memikirkan Riko. Kasihan adikku, dia bahkan tidak berani keluar dari kamarnya karena takut preman-preman itu sedang mengintainya di luar sana. Anita tersenyum tipis, senyuman yang sangat sempurna dan tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun. Tentu, Mas, aku akan mengusahakan yang terbaik hari ini. Aku berangkat dulu. Ada rapat penting pagi ini dengan klien dari luar kota. Setelah mencium punggung tangan Danu, sebuah rutinitas yang pagi ini terasa sangat menjijikkan bagi Anita. Ia melangkah keluar rumah menuju mobilnya. Sepanjang perjalanan menuju kantor, otak Anita bekerja dengan kecepatan maksimal. Ia tidak memikirkan tentang pekerjaannya,
melainkan menyusun strategi tentang bagaimana cara menembus pertahanan telepon genggam suaminya malam ini. Pesan dari Bengkel Berkah, itu hanyalah ujung dari sebuah gunung es. Ia membutuhkan bukti yang lebih nyata, lebih rinci, dan lebih kuat untuk menyeret suaminya ke dalam kehancuran absolut. Bukti itu tidak lain adalah riwayat transaksi keuangan Danu. Hari itu berlalu dengan sangat lambat bagi Anita. Begitu tiba di rumah pada malam harinya, ia melanjutkan sandiwaranya dengan gemilang. Ia mengatakan kepada Danu dan ibu mertuanya bahwa pihak bank sedang memproses pencairan dananya, namun membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja agar uang tersebut bisa ditransfer secara utuh tanpa potongan denda yang terlalu besar. Mendengar penjelasan tersebut, Danu dan ibunya tampak sedikit kecewa namun pada akhirnya merasa lega karena kepastian uang itu sudah di depan mata. Malam semakin larut. Jarum jam dinding di ruang keluarga sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Anita berbaring di sisi tempat tidur, bernapas dengan ritme yang teratur, berpura-pura sudah terlelap ke alam mimpi. Di sebelahnya, Danu tidur terlentang dengan mulut sedikit terbuka. Suara dengkurannya terdengar halus namun konstan, menandakan bahwa pria itu sudah memasuki fase tidur yang sangat dalam, terbebas dari stres setelah mengira istrinya akan menyelesaikan masalah hutang keluarganya. Perlahan-lahan, sangat perlahan hingga nyaris tidak menimbulkan suara sedikit pun, Anita membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Ia bangkit dari kasur, memastikan tidak ada di dalam kasur yang berderit. Dengan langkah tanpa suara, ia mengitari tempat tidur menuju meja nakas di sebelah Danu. Di sanalah benda yang menjadi target utamanya tergeletak tanpa daya. Telepon genggam milik Danu. Tangan Anita bergerak hati-hati mengambil benda persegi panjang tersebut. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin melompat keluar. Jika Danu terbangun saat ini dan memergokinya, rencananya akan hancur berantakan. Namun Danu tidak bergerak sedikit pun. Setelah berhasil mengamankan telepon genggam tersebut, Anita berjalan mengendap-endap keluar dari kamar tidur, menutup pintu dengan sangat pelan, dan berjalan menuju ruang kerja kecilnya yang terletak di sudut rumah. Ia menyalakan lampu meja yang redup dan duduk di kursinya, siap memulai penyelidikannya. Hambatan pertama adalah kata sandi pengunci layar. Anita tahu Danu selalu mengubah kata sandinya secara berkala. Namun Anita bukanlah wanita bodoh. Selama beberapa minggu terakhir, ia sering mengamati gerakan jemari Danu saat membuka telepon genggamnya dari kejauhan. Pola garis yang ditarik oleh Danu selalu membentuk huruf M. Dulu Anita tidak mengerti mengapa suaminya menggunakan pola tersebut. Namun setelah melihat pesan dari wanita yang dipanggilnya dengan sebutan sayang, Anita mulai menyadari sesuatu. Dengan tangan sedikit gemetar, Anita menarik garis di atas layar sentuh itu, membentuk pola huruf M. Klik. Layar utama terbuka dengan lancar. Huruf M. Itu pasti inisial dari nama wanita tersebut. Rasa muak kembali mengocok perut Anita. Namun ia segera mengabaikannya dan memfokuskan tujuannya. Jari telunjuknya bergerak cepat mencari aplikasi layanan perbankan seluler di layar telepon genggam Danu. Setelah menemukannya, ia menekan ikon aplikasi tersebut. Ia harus memasukkan kata sandi numerik. Untuk yang satu ini, Anita sudah hafal di luar kepala karena Danu sering menggunakan tanggal lahir mendiang ayah Danu sebagai kata sandi untuk segala urusan pentingnya. Layar kembali memuat data sesaat, sebelum akhirnya menampilkan halaman utama yang berisi informasi ringkasan saldo rekening. Saat mata Anita membaca angka-angka yang tertera di layar tersebut, seketika itu juga napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Matanya memanas dan air mata yang sejak kemarin ia tahan akhirnya menggenang di pelupuk matanya. Rekening tabungan bersama mereka. Rekening yang selama 3 tahun terakhir selalu mereka isi setiap bulan untuk mengumpulkan biaya program kehamilan bayi tabung yang memakan biaya ratusan juta. Kini angkanya menunjukkan nominal kurang dari Rp500.000. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantung Anita hingga hancur berkeping-keping. Mereka berdua sama-sama mengetahui betapa sulitnya perjuangan mereka untuk memiliki anak. Anita telah mengorbankan banyak hal, menabung dengan disiplin ketat, menahan diri untuk tidak membeli barang mewah demi mengumpulkan uang tersebut. Danu selalu meyakinkannya bahwa uang itu aman, bahwa mereka akan segera memulai program kehamilan tahun depan setelah dananya mencukupi. Ternyata, semua itu adalah omong kosong yang paling kejam. Impian Anita untuk menjadi seorang ibu telah dirampok secara diam-diam oleh pria yang seharusnya melindungi impian tersebut. Dengan pandangan yang mulai kabur karena air mata, Anita memaksa dirinya untuk memeriksa riwayat transaksi. Ia membuka mutasi rekening selama 1 tahun terakhir. Deretan angka keluar masuk memenuhi layar dengan font berukuran kecil. Namun pola kejahatan itu terlihat sangat jelas dan transparan.
Hampir setiap minggu, terdapat transfer keluar dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari 5 juta hingga 15 juta rupiah setiap kali transfer. Keterangan tujuan transfernya selalu sama, ke rekening atas nama Mita. Mita. Jadi itu nama asli dari kontak palsu, Bengkel Berkah. Huruf M yang menjadi kunci pola pembuka layar telepon genggam suaminya. Anita membaca mutasi itu bulan demi bulan dengan hati yang semakin hancur namun akal sehat yang semakin tajam. Total uang yang telah ditransfer oleh Danu kepada wanita bernama Mita ini selama 1,5 tahun terakhir telah mencapai angka fantastis, lebih dari 300 juta rupiah. Itu adalah gabungan dari uang tabungan program bayi tabung mereka, seluruh pendapatan dari bisnis bengkel mobil Danu yang katanya selalu merugi, dan sebagian sisa gaji bulanan Danu yang diam-diam disembunyikan dari Anita. Pantas saja suaminya kalang kabut saat Riko terjerat hutang judi sebesar 200 juta rupiah. Danu tidak memiliki uang sepeser pun untuk menolong adiknya karena ia telah menjadi budak cinta yang menyetorkan seluruh hartanya kepada wanita lintah darat bernama Mita. Kebencian Anita terhadap Danu kini telah mencapai titik puncak yang tidak bisa diukur lagi. Suaminya bukan hanya seorang pembohong, bukan hanya seorang penipu, tetapi ia adalah seorang pengkhianat yang telah menghancurkan masa depan darah dagingnya sendiri demi seorang wanita murahan. Anita segera mengeluarkan telepon genggam pribadinya dari dalam saku celana tidurnya. Ia membuka aplikasi kamera dan mulai mengambil foto dari setiap layar mutasi rekening yang terpampang di telepon genggam Danu. Bunyi jepretan kamera ia matikan agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ia memotret berlembar-lembar riwayat transaksi, memastikan nama Mita, nomor rekening tujuan, tanggal transfer, dan nominal uang yang dikirim terlihat sangat jelas tanpa ada yang terpotong. Bukti-bukti digital ini adalah senjata utama yang akan ia gunakan di pengadilan agama dan juga di meja makan keluarganya kelak. Setelah ia memastikan semua bukti sudah didokumentasikan dengan sempurna, Anita segera mengirim foto-foto tersebut ke alamat surel rahasia miliknya sendiri untuk cadangan keamanan. Ia kemudian menghapus riwayat aplikasi yang baru saja ia buka di telepon genggam Danu, memastikan tidak ada satupun jejak digital yang tertinggal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ia mengunci kembali layar telepon genggam tersebut dengan menekan tombol daya di sisi samping. Anita duduk dalam diam selama beberapa menit di ruang kerja yang gelap itu, mengatur kembali napasnya dan menghapus sisa air mata di pipinya. Malam ini, ia tidak hanya menemukan bukti perselingkuhan suaminya, tetapi ia juga menemukan alasan mengapa ia tidak boleh berbelas kasih sedikit pun kepada keluarga ini. Besok, ia akan menghubungi seorang detektif swasta melalui seorang kenalannya. Ia harus mengetahui siapa sebenarnya wanita bernama Mita ini, di mana ia tinggal, dan apa profesinya. Penyelidikan ini baru saja dimulai, dan Anita akan memastikan bahwa saat ia menjatuhkan hukuman, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa bangkit kembali. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah terasa sedikit lebih tenang dari biasanya. Tidak ada lagi teriakan atau isak tangis manipulatif yang memecah keheningan pagi. Danu dan ibu mertuanya tampaknya benar-benar termakan oleh sandiwara yang dimainkan oleh Anita semalam. Mereka mengira bahwa Anita telah menyerah dan sedang mengurus proses pencairan dana deposito sebesar 200 juta rupiah di bank. Anita membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi kemenangan sesaat tersebut. Ia berangkat ke kantor dengan langkah yang mantap, wajah yang segar, dan pikiran yang sangat tajam, siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dari rencana besarnya. Setibanya di ruang kerja pribadinya di kantor, Anita segera mengunci pintu dari dalam. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, mengambil telepon genggamnya, dan mencari sebuah nomor kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Nomor tersebut milik Beno, seorang teman lama semasa kuliah yang kini bekerja sebagai seorang detektif swasta. Beno memiliki reputasi yang sangat baik dalam menyelidiki kasus-kasus penipuan perusahaan dan perselingkuhan kelas atas. Tanpa membuang waktu, Anita menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada dering, suara bariton Beno terdengar dari ujung telepon. Anita langsung menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa basa-basi. Ia meminta Beno untuk melacak latar belakang, alamat, profesi, dan identitas lengkap dari seorang wanita bernama Mita, beserta mutasi rekening yang fotonya telah Anita amankan malam sebelumnya. Beno, yang sudah terbiasa menangani kasus serupa, menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji akan memberikan laporan lengkap dalam waktu maksimal 3 hari. 3 hari penantian itu terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Anita. Di rumah, ia harus terus memasang wajah manis dan berpura-pura menjadi istri yang sedang berusaha keras mencairkan uang. Danu setiap hari menanyakan perkembangan dari pihak bank, dan Anita selalu memberikan alasan-alasan administratif yang masuk akal, seperti sistem bank yang sedang mengalami gangguan atau manajer bank yang sedang cuti sehingga membutuhkan tanda tangan persetujuan dari direksi yang lebih tinggi.
Danu, yang sama sekali tidak mengerti prosedur perbankan dalam jumlah besar, hanya bisa mengangguk pasrah dan meminta Anita untuk terus mendesak pihak bank. Hingga akhirnya, pada hari keempat di jam istirahat makan siang, telepon genggam Anita berdering. Beno meminta Anita untuk bertemu di sebuah kafe tersembunyi yang letaknya tidak jauh dari gedung perkantoran Anita. Kafe itu sepi pengunjung, dihiasi lampu temaram dan alunan musik jazz klasik yang mengalun pelan. Tempat yang sangat sempurna untuk membicarakan rahasia besar. Anita tiba lebih dulu dan memesan secangkir teh kamomil untuk menenangkan sarafnya. Tidak lama kemudian, Beno datang dengan mengenakan jaket kulit berwarna hitam pekat, membawa sebuah amplop coklat tebal di tangan kanannya. Pria itu duduk di hadapan Anita, meletakkan amplop tersebut di atas meja kayu di antara mereka, lalu menatap Anita dengan pandangan yang sangat serius dan penuh simpati. "Aku sudah mendapatkan semua yang kamu minta, Anita. Dan sejujurnya, kenyataan yang ada di dalam amplop ini jauh lebih gelap dan berbahaya dari sekadar kasus perselingkuhan biasa," ucap Beno dengan nada suara yang rendah, nyaris seperti sebuah bisikan. Anita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar dan membuka penutup amplop tersebut. Ia menarik keluar setumpuk dokumen dan beberapa lembar foto yang dicetak di atas kertas foto berkualitas tinggi. Foto pertama menampilkan sosok seorang wanita muda yang sangat cantik, berkulit putih bersih, dengan rambut panjang tergerai dan riasan wajah yang tebal. Ia sedang berjalan keluar dari sebuah pusat perbelanjaan mewah sambil menenteng beberapa tas belanjaan dari merek-merek desainer ternama dunia. Wanita itu tampak sangat bahagia. Di bawah foto tersebut, terdapat sebuah keterangan nama lengkap yang diketik rapi, Mita Rosalina. Wanita inilah yang selama ini menguras habis uang tabungan masa depan Anita dan suaminya. Namun, foto kedua dan ketiga yang membuat napas Anita seketika terhenti. Foto tersebut diambil dari jarak yang cukup jauh, menampilkan Mita sedang berdiri di depan sebuah rumah mewah berpagar besi tinggi. Di sebelahnya, berdiri seorang pria parubaya bertubuh tambun, berkepala plontos, dengan tato naga yang melingkar di lehernya. Pria itu merangkul pinggang Mita dengan sangat posesif. Di sekitar mereka, terlihat beberapa pria berbadan kekar yang berjaga-jaga seperti seorang pengawal pribadi. "Siapa pria botak ini, Beno? Apakah ini selingkuhan Mita yang lain?" tanya Anita dengan kening berkerut. Beno menggelengkan kepalanya perlahan. "Bukan, Anita. Pria bertato itu adalah suami sah dari Mita. Namanya adalah Leo, atau di dunia hitam orang-orang memanggilnya dengan sebutan Bos Leo." Nama itu terdengar tidak asing bagi Anita. Ia mengingat kembali kejadian 3 minggu yang lalu, saat para penagih hutang berwajah beringas itu datang ke rumahnya, menggedor pagar, dan membentak Riko. Mereka sempat meneriakkan sebuah nama saat mengancam Riko. Mereka berkata bahwa Riko harus segera membayar uang 200 juta tersebut kepada Bos Leo. Mata Anita terbelalak lebar saat kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu dengan sempurna di dalam kepalanya, membentuk sebuah gambaran kenyataan yang begitu mengerikan hingga membuat perutnya terasa mual. "Bos Leo yang kamu maksud?" suara Anita bergetar. "Apakah dia seorang bandar judi daring dan sekaligus seorang rentenir kelas kakap?" Beno mengangguk tegas. "Tepat sekali. Bos Leo mengendalikan jaringan judi daring terbesar di kota ini. Dia terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang yang berani mempermainkan uangnya. Dan Mita Rosalina, wanita yang menerima aliran dana ratusan juta dari suaminya itu, adalah istri muda kesayangan dari Bos Leo." Dunia di sekitar Anita seolah berhenti berputar. Selama ini, ia mengira bahwa suaminya, Danu, hanyalah seorang pria hidung belang yang menghabiskan uang untuk memanjakan wanita simpanannya. Namun kebenarannya jauh lebih bodoh dan lebih menyedihkan dari itu. Danu tidak hanya berselingkuh, ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap mematikan. Beno kemudian menjelaskan hasil analisisnya dari bukti-bukti yang ada. "Berdasarkan pola transfer yang kamu berikan, dan rekam jejak Mita yang sering melakukan hal serupa, suamimu kemungkinan besar terkena jebakan madu. Mita sengaja menggoda suamimu, memancingnya untuk melakukan perselingkuhan di sebuah hotel atau apartemen. Kemudian, saat suamimu sedang berada dalam posisi yang sangat rentan, orang-orang bayaran Bos Leo menggerebek mereka dan mengambil foto atau video sebagai bukti ancaman." Anita menutup mulutnya dengan sebelah tangan. "Jadi, uang ratusan juta yang Danu transfer setiap bulan itu bukan sekadar uang jajan? Itu adalah uang perasan." "Benar, Anita," lanjut Beno dengan ekspresi muram. "Itu adalah uang tutup mulut. Danu diperas habis-habisan oleh Mita dan Bos Leo. Jika Danu berhenti membayar jatah bulanannya,
Bos Leo pasti mengancam akan menyebarkan bukti perselingkuhan itu kepadamu, menghancurkan nama baik Danu, atau bahkan mengancam keselamatan nyawa Danu sendiri. Karena suamimu adalah seorang pengecut yang takut kehilangan zona nyamannya denganmu, dia memilih untuk terus membayar tebusan itu, bahkan jika dia harus menguras habis uang tabungan program bayi tabung kalian. Anita menyandarkan punggungnya ke kursi kafe, menatap kosong ke arah cangkir tehnya yang mulai dingin. Ironi dari situasi ini sungguh luar biasa. Sebuah komedi kelam yang disutradarai oleh takdir. Bos Leo sangat cerdik dan licik. Ia memeras Danu ratusan juta rupiah menggunakan skandal perselingkuhan istrinya sendiri, mengklaim uang tersebut sebagai uang denda atau tutup mulut. Namun di saat yang bersamaan, Bos Leo tetap menagih hutang judi sebesar 200 juta rupiah kepada Riko secara terpisah. Pantas saja Danu begitu panik, putus asa, dan seperti orang kesetanan saat Riko ditagih hutang oleh anak buah Bos Leo. Danu sudah diperas hingga titik darah penghabisan dan tidak memiliki sisa uang sepeser pun. Namun Danu tidak berani memberitahu Riko atau keluarganya tentang perselingkuhannya dengan Mita. Danu terlalu pengecut untuk mengakui kebodohannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar keluarga Danu selamat dari amukan Bos Leo adalah dengan menekan Anita, memaksa istrinya sendiri untuk mengorbankan tanah warisan yang berharga, agar masalah hutang Riko terselesaikan sementara rahasia perselingkuhan Danu tetap tertutup rapat. Kakak beradik itu, Danu dan Riko, sama-sama sedang dimangsa oleh suami istri lintah darah tersebut, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Riko dihancurkan oleh sang suami melalui meja judi, sementara Danu dihancurkan oleh sang istri melalui ranjang perselingkuhan. Dan mereka berdua dengan tidak tahu malunya menuntut Anita untuk menjadi pahlawan yang membayar semua tagihan kebodohan tersebut. Mereka sungguh keluarga parasit yang menjijikan, desis Anita dengan gigi terkatup rapat. Rasa sedih yang selama berhari-hari menggelayut di hatinya kini menguap tak berbekas, digantikan oleh sebuah kepuasan yang aneh. Mengetahui fakta ini justru membuatnya merasa sangat kuat. Anita menatap Beno dan tersenyum tipis. Terima kasih, Beno. Informasi ini sangat berharga. Kamu telah memberiku senjata yang paling mematikan untuk menghancurkan mereka semua pada malam perayaan keluarga kami nanti. Beno hanya mengangguk mengerti. Ia tahu betul karakter Anita. Wanita cerdas yang sedang terluka tidak akan pernah menangis meratapi nasibnya. Wanita itu akan merancang sebuah pembalasan dendam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun seumur hidup mereka. 3 hari setelah pertemuannya dengan Beno di kafe yang sunyi itu, Anita telah menyelesaikan seluruh persiapan legal yang ia butuhkan. Fakta mengerikan tentang keterlibatan Danu dengan istri dari seorang bos sindikat judi telah merubah cara pandang Anita terhadap suaminya secara drastis. Saat Anita pulang ke rumah dan melihat wajah Danu, ia tidak lagi melihat seorang pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia hanya melihat seorang badut pengecut yang sedang menari-nari di atas benang tipis milik seorang rentenir kejam. Sore itu, menjelang matahari terbenam, udara di dalam rumah terasa cukup hangat. Anita melangkah masuk melalui pintu depan dengan membawa beberapa kantong berisi makanan mewah yang sengaja ia pesan dari sebuah restoran terkenal di pusat kota. Aroma daging panggang yang lezat dan bumbu rempah yang kuat langsung memenuhi ruang keluarga. Mendengar suara pintu terbuka dan mencium aroma makanan yang menggugah selera, ibu mertuanya segera keluar dari kamar, diikuti oleh Danu yang baru saja selesai mandi, serta Riko yang belakangan ini selalu mengurung diri seperti seekor tikus ketakutan. Anita meletakkan kantong-kantong makanan itu di atas meja makan, lalu tersenyum manis ke arah mereka bertiga. Senyuman itu begitu sempurna, tulus, dan penuh dengan kehangatan palsu yang sengaja ia ciptakan. Ia mengumpulkan mereka bertiga di ruang keluarga sebelum hidangan disajikan. Ibu, Mas Danu, dan Riko. Ada kabar sangat gembira yang ingin aku sampaikan kepada kalian hari ini. Ucap Anita dengan nada suara yang ceria dan penuh semangat. Ia menatap wajah mereka satu persatu, menikmati raut wajah penuh harap yang terpancar jelas dari mata mereka. Ibu mertuanya segera mendekat, menggenggam tangan Anita dengan erat. Kabar gembira apa, Nak? Apakah pihak bank sudah mencairkan uang depositonya? Apakah masalah ini sudah selesai? Anita mengangguk pelan, membiarkan sebulir air mata palsu menetes dari sudut matanya untuk menambah efek dramatis pada sandiwaranya. Ia menepuk punggung tangan ibu mertuanya dengan lembut. Benar, Ibu. Setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang dan melelahkan, hari ini pihak bank telah menyetujui pencairan dana deposito pribadiku. Uang sebesar 200 juta rupiah itu sudah siap untuk menutupi seluruh hutang judi Riko. Aku telah menandatangani semua berkas pencairannya sore ini. Mendengar pengumuman tersebut, suasana di ruang keluarga itu seketika meledak oleh kebahagiaan yang meluap-luap.
Ibu mertuanya menangis terseduh-seduh. Namun kali ini bukan tangisan manipulasi, melainkan tangisan kelegaan yang luar biasa. Wanita tua itu langsung memeluk tubuh Anita dengan sangat erat. Menciumi pipi Anita berkali-kali seolah Anita adalah seorang malaikat penyelamat yang baru saja turun dari langit. Alhamdulillah. Ya Allah. Ibu tahu kamu adalah anak menantu yang sangat baik hati. Anita. Ibu tahu kamu memiliki hati yang terbuat dari emas. Kamu adalah istri salihah yang mengerti arti pentingnya keluarga. Ibu berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini sampai kapanpun. Ucap ibu mertuanya di sela-sela tangis bahagianya. Rentetan pujian itu meluncur dengan lancar dari bibir sang ibu, seolah melupakan semua makian dan tuduhan kejam yang pernah ia lontarkan kepada Anita selama berminggu-minggu terakhir. Danu, yang berdiri tidak jauh dari mereka, terlihat menghela napas panjang hingga bahunya yang tegang terlihat sedikit menurun. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah lenyap seketika. Ia berjalan mendekati Anita dan ikut memeluk bahu istrinya dari belakang. Terima kasih banyak, sayang. Bisik Danu di telinga Anita dengan suara yang sengaja dibuat lembut dan penuh cinta. Aku tahu aku sempat bersikap kasar kepadamu belakangan ini, dan aku minta maaf untuk itu. Aku melakukan itu semua karena aku sangat panik dan tertekan memikirkan keselamatan keluargaku. Kamu telah menyelamatkan nyawa adikku, dan kamu juga telah menyelamatkan keluarga kita dari kehancuran. Bulu kuduk Anita berdiri saat mendengar bisikan manis dari mulut suaminya. Sentuhan tangan Danu di bahunya terasa seperti sengatan serangga beracun yang sangat menjijikan. Di dalam benaknya, Anita berteriak penuh kemarahan. Kamu tidak memikirkan keselamatan keluargamu, Danu. Kamu memikirkan keselamatan lehermu sendiri karena kamu takut Bos Leo akan menyebarkan foto-foto perselingkuhanmu dengan istrinya. Namun di luar, Anita tetap mempertahankan senyum lembutnya, mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih atas pelukan suaminya. Rico, yang sejak tadi hanya berdiri mematung di sudut ruangan, tiba-tiba berjalan tergesa-gesa mendekati Anita. Pemuda kurus yang wajahnya dipenuhi jerawat akibat stres dan kurang tidur itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. Bersujud di depan kaki Anita sambil menangis terseduh-seduh. Mbak Anita, terima kasih banyak, Mbak. Rico janji. Rico bersumpah tidak akan pernah bermain judi lagi seumur hidup Rico. Rico akan mencari pekerjaan yang benar. Rico akan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa Rico dari para preman itu. Rata pemuda itu sambil memegangi ujung gaun kerja yang dikenakan oleh Anita. Melihat pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus menggelikan di hadapannya, Anita harus menggigit bagian dalam pipinya kuat-kuat agar ia tidak tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merayakan kemenangan yang belum terjadi. Mereka merayakan sebuah kebohongan yang akan segera berubah menjadi mimpi terburuk dalam hidup mereka. Sudahlah, Rico. Berdirilah. Ucap Anita dengan nada keibuan yang sangat tenang. Ia membantu adik iparnya itu berdiri. Kita adalah sebuah keluarga, bukan? Dan seperti yang ibu selalu katakan kepadaku, jangan pelit sama keluarga sendiri. Masalah satu orang adalah masalah kita bersama. Anita sengaja mengutip kalimat menyakitkan yang pernah diteriakkan oleh Danu pada malam pertengkaran hebat mereka. Namun ia mengucapkannya dengan nada yang begitu manis sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menyadari adanya sindiran tajam di balik kalimat tersebut. Nah, karena hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, hari di mana keluarga kita terbebas dari ancaman dan ketakutan, aku sengaja memesan makanan-makanan mewah ini dari restoran favorit Mas Danu. Lanjut Anita sambil menunjuk ke arah bungkusan makanan di atas meja. Aku ingin kita merayakan keutuhan keluarga ini malam ini juga. Kita akan mengadakan makan malam keluarga yang sangat meriah. Setelah makan malam selesai, barulah aku akan memberikan berkas bukti pencairan uang tersebut kepada Mas Danu agar bisa segera diserahkan kepada para penagih hutang itu besok pagi. Mata Danu langsung berbinar-binar mendengar kata, berkas pencairan. Tentu saja, sayang. Ide yang sangat brilian. Ayo kita siapkan piring dan gelasnya. Malam ini kita akan berpesta. Sementara Danu, Rico, dan ibunya sibuk menata meja makan dengan penuh semangat, memindahkan hidangan daging sapi lada hitam, udang saus mentega, dan sup asparagus ke dalam mangkuk-mangkuk kristal yang mahal, Anita berjalan menuju kamar tidurnya dengan alasan ingin mengganti pakaian. Begitu pintu kamarnya tertutup dan terkunci rapat, senyuman manis di wajah Anita lenyap seketika, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es. Ia berjalan menuju lemari pakaiannya, membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik tumpukan baju, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat berukuran besar. Amplop itu berisi hasil pekerjaannya yang sebenarnya pada hari itu. Alih-alih pergi ke bank untuk mengurus pencairan deposito,
Anita telah menghabiskan setengah harinya di kantor hukum milik Pak Aris, seorang pengacara handal yang merupakan kenalan baik dari mendiang ayahnya. Di sana, Anita menyusun dan mencetak 2 buah dokumen hukum yang sangat mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Dokumen pertama adalah draft gugatan cerai yang telah diisi lengkap dengan alasan perselingkuhan dan kerugian material, siap untuk didaftarkan ke pengadilan agama keesokan harinya. Dokumen kedua adalah surat peringatan pengosongan rumah. Rumah mewah yang selama ini mereka tinggali 100% berdiri atas nama Anita Saputri, dibeli dari uang muka hasil tabungannya sebelum menikah, dan cicilan bulanannya dipotong langsung dari rekening gaji pribadi Anita tanpa campur tangan finansial sedikit pun dari pihak Danu. Anita memasukkan kedua dokumen legal tersebut ke dalam amplop coklat. Tidak lupa, ia juga menyisipkan puluhan lembar bukti cetak mutasi rekening suaminya yang mengalir ke nama Mita Rosalina, serta foto-foto hasil selidikan detektif Beno yang memperlihatkan dengan sangat jelas kemesraan Mita dengan bos Leo, sang rentenir kejam tempat Riko berhutang nyawa. Ia menimbang amplop tebal tersebut di kedua telapak tangannya. Beratnya terasa sangat pas. Amplop inilah yang akan menjadi hidangan utama yang sesungguhnya pada malam perayaan ini. Sebuah hidangan penutup yang akan mencekik kerongkongan suami dan keluarga parasitnya, membuat mereka berharap lebih baik mati di tangan para penagih hutang daripada harus menghadapi kemarahan seorang istri yang telah dikhianati dan diperas habis-habisan. Kalian ingin merayakan keutuhan keluarga, bukan? Bisik Anita kepada bayangannya sendiri di cermin meja rias. Maka bersiaplah, karena malam ini aku akan memastikan keluarga kalian hancur lebur hingga menjadi debu. Anita merapikan rambutnya, menyemprotkan sedikit parfum beraroma mawar, menyelipkan amplop tebal itu di balik lengannya, dan melangkah keluar kamar menuju ruang makan. Pesta yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ruang makan malam itu terang benderang, diterangi oleh lampu kristal gantung yang memancarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Di atas meja makan berbahan kayu jati yang panjang, berbagai hidangan mewah telah tertata dengan sangat rapi. Ada semangkuk besar sup asparagus yang masih mengepulkan asap panas, sepiring penuh daging sapi lada hitam dengan potongan paprika yang menggugah selera, serta udang saus mentega yang memancarkan aroma gurih yang luar biasa sedap. Pemandangan ini seolah-olah menjadi perayaan yang sangat sempurna untuk sebuah keluarga yang baru saja terlepas dari ancaman besar. Danu duduk di kursi kepala meja dengan dada yang membusung bangga, merasa bahwa dirinya telah berhasil menjadi pemimpin keluarga yang dihormati. Di sebelah kanannya, ibu mertua Anita duduk dengan wajah berseri-seri. Tangannya tidak berhenti menyendokkan makanan ke piring Riko yang duduk di seberangnya. Riko sendiri tampak makan dengan sangat rakus, seakan-akan ia baru saja dibebaskan dari penjara bawah tanah dan tidak pernah melihat makanan lezat selama berbulan-bulan. Anita melangkah masuk ke ruang makan dengan sangat anggun. Langkah kakinya tenang dan teratur. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah amplop coklat tebal yang tertutup rapat. Begitu Anita mengambil tempat duduk di sebelah kiri Danu, perhatian ketiga orang benalu di ruangan itu langsung tertuju pada amplop coklat yang baru saja ia letakkan di atas meja makan, tepat di sebelah piring keramik putih miliknya. Wah, apakah itu berkas pencairan dananya, Anita? Tanya ibu mertuanya dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Bahkan ia meletakkan sendoknya saking antusiasnya melihat amplop tebal tersebut. Danu tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang seolah penuh cinta. Pandangan palsu yang kini hanya membuat isi perut Anita terasa mual. Kamu memang istri yang sangat luar biasa. Berikan amplop itu kepadaku. Biar aku yang mengurus penyerahan uangnya kepada para preman itu besok pagi. Kamu cukup beristirahat di rumah setelah semua kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Anita membalas senyuman suaminya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. Senyuman yang tidak pernah mencapai matanya. Ia menggeser perlahan amplop coklat itu ke tengah meja, tepat di hadapan Danu. Silakan dibuka, Mas Danu. Aku yakin kamu dan keluargamu akan sangat terkejut melihat hasil kerjaku seharian ini. Dengan gerakan cepat dan penuh semangat, Danu merobek ujung amplop coklat tersebut. Ia memasukkan tangannya dan menarik keluar seluruh isi dokumen di dalamnya. Riko dan ibu mertuanya mencondongkan tubuh mereka ke depan. Tidak sabar ingin melihat bukti lembaran uang atau surat berharga yang akan membebaskan mereka dari jeratan hutang rentenir. Namun, senyum lebar di wajah Danu seketika membeku. Matanya membelalak lebar saat membaca judul dokumen berstempel resmi yang berada di tumpukan paling atas. Itu bukanlah cek dari bank. Itu bukanlah surat persetujuan pencairan deposito. Dokumen itu berjudul surat gugatan cerai, dan nama Danu tertera sangat jelas sebagai pihak tergugat. Tangan Danu mulai gemetar hebat. Kertas putih di tangannya bergetar seiring dengan napasnya yang tiba-tiba memburu. Apa-apaan ini, Anita?
Surat cerai? Lelucon macam apa ini? Suara Danu terbata-bata. Wajahnya yang semula penuh warna kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat hidup. Sebelum Danu sempat menyelesaikan kalimatnya, puluhan lembar kertas lain yang ada di dalam tumpukan itu berjatuhan ke atas meja. Kertas-kertas tersebut adalah bukti cetak mutasi rekening bank miliknya, yang telah diberi tanda stabilo berwarna merah terang pada setiap transaksi yang keluar. Foto-foto hasil penyelidikan dari detektif swasta juga ikut meluncur keluar, menampilkan wajah seorang wanita cantik yang sangat familiar bagi Danu, beserta seorang pria parubaya berkepala plontos dengan tato naga di lehernya. Riko yang penasaran langsung menarik beberapa lembar bukti mutasi dan foto tersebut. Mata Riko menyapu deretan angka dan nama yang tertera di sana. Ketika Riko membaca nama Mita Rosalina pada keterangan mutasi bank kakaknya, dan kemudian melihat foto wanita itu sedang dirangkul oleh pria bertato naga, wajah Riko seketika kehilangan seluruh aliran darahnya. Piring makan di hadapan Riko tanpa sengaja tersenggol hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer, menimbulkan suara nyaring yang memecah ketegangan di ruang makan. Ini Mita!" teriak Riko dengan suara serak yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Matanya menatap Danu dengan horor. "Mas Danu, apa yang kamu lakukan dengan wanita ini? Dia istri Bos Leo. Dia istri dari bandar judi tempat aku berhutang." Ibu mertua Anita yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tampak kebingungan dan mulai menangis lagi. "Ada apa ini sebenarnya? Kenapa ada surat cerai? Siapa Bos Leo itu? Di mana uang 200 juta milik Riko?" Anita menyandarkan punggungnya dengan santai ke sandaran kursi, melipat kedua tangannya di depan dada, dan menatap mereka bertiga dengan kepuasan yang luar biasa. Saat yang ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Ia telah menyusun panggung kehancuran ini dengan sangat sempurna. "Biar aku jelaskan kepada kalian berdua, karena rupanya suamiku tersayang ini terlalu pengecut untuk mengakui kebodohannya sendiri," ucap Anita dengan suara yang sangat tenang namun setajam silet yang menyayat kulit. Suaranya bergema memenuhi ruang makan, mendominasi seluruh ketakutan yang kini menyelimuti keluarga tersebut. Anita menatap tepat ke manik mata suaminya yang kini dipenuhi keringat dingin. "Mas Danu menuduhku pelit karena aku tidak mau menjual tanah warisan mendiang ayahku. Kalian semua mengutukku dan memanggilku istri durhaka. Tapi tahukah kalian? Suamiku yang sangat kalian banggakan ini bukan hanya seorang peselingkuh yang menjijikan. Dia juga adalah pria paling bodoh yang pernah aku kenal." Danu mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari bibirnya yang bergetar. "Kamu pikir Bos Leo itu bodoh, Mas?" lanjut Anita sambil tertawa sinis. Tawa yang membuat darah siapa saja yang mendengarnya merinding. "Kamu pikir kamu sedang memanjakan wanita simpananmu? Kamu tertangkap basah masuk ke dalam jebakan madu yang dirancang oleh istri bandar judi adikmu sendiri. Uang ratusan juta rupiah yang kamu transfer setiap minggu ke rekening Mita, uang tabungan bayi tabung kita, uang hasil kerjamu, semuanya ludes bukan untuk uang jajan pelakor. Itu adalah uang perasan. Bos Leo memerasmu ratusan juta sebagai denda tutup mulut, karena kamu sudah berani meniduri istrinya." Riko terkesiap mendengarnya. Ia mundur selangkah, menatap kakaknya dengan pandangan jijik sekaligus ketakutan yang teramat sangat. "Mas Danu, kamu meniduri istri Bos Leo," desis Riko, napasnya memburu. "Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Kamu mencari mati." Anita beralih menatap Riko, memberikan pukulan fakta terakhir yang paling mematikan. "Dan tahu apa yang paling lucu dari semua sandiwara tragis ini, Riko? Bos Leo itu lintah darat yang sangat licik. Dia memeras kakakmu ratusan juta rupiah secara sembunyi-sembunyi sebagai denda perselingkuhan. Tetapi hutang judimu yang 200 juta itu tetap dia tagih secara terpisah. Kakakmu sudah bangkrut, Riko. Uangnya habis diperas. Makanya dia seperti orang kesetanan memaksaku menjual tanah warisanku. Karena jika aku tidak menjual tanahku untuk melunasi hutangmu, preman-preman itu akan terus datang, dan lambat laun rahasia perselingkuhannya dengan istri Bos Leo akan terbongkar." Ledakan kebenaran itu menghancurkan seluruh sisa kewarasan yang ada di ruang makan tersebut. Tabir kebohongan yang selama ini dijaga mati-matian oleh Danu akhirnya runtuh dan menimpa dirinya sendiri, membawa serta seluruh keluarganya ke dalam jurang kebinasaan. Keheningan yang mencekam hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum akhirnya ruangan itu meledak dalam kekacauan yang absolut. Kebenaran yang baru saja dibeberkan oleh Anita ibarat bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api amarah dan keputusasaan. "Bangsat kamu, Mas!" teriak Riko dengan urat leher yang menonjol keluar. Ia menerjang maju melompati meja makan,
mengabaikan hidangan mewah yang tumpah ruah menodai taplak meja putih. Tangannya mengepal kuat dan melayang dengan kecepatan penuh ke arah wajah kakaknya. Buk! Sebuah pukulan keras bersarang tepat di rahang Danu. Pria itu terpelanting ke belakang bersama kursi kayunya. Jatuh berdebu menghantam lantai marmer dengan suara yang memuakan. Darah segar seketika menetes dari sudut bibir Danu. Gara-gara kelakuan bejatmu, nyawaku semakin terancam. Raung Riko seperti hewan buas yang terluka. Ia tidak memberikan kesempatan bagi kakaknya untuk bangkit. Riko menindih tubuh Danu, menarik rah baju kakaknya, dan melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah pria yang selama ini selalu melindunginya. Kamu tahu siapa Bos Leo? Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Kamu menghabiskan ratusan juta untuk meniduri istrinya sementara aku diancam akan dibunuh setiap hari. Dasar kakak tidak berguna. Danu, yang pada dasarnya adalah seorang pengecut, berusaha melindungi wajahnya dengan kedua lengan. Namun kepanikan dan rasa sakit membuatnya meronta secara membabi buta. Ia menendang perut adiknya hingga Riko terlempar ke belakang. Lalu Danu bergegas bangkit, menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Kamu yang memulai semua ini, anak sialan. Balas Danu dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah. Kalau kamu tidak kecanduan judi daring dan berhutang kepada rentenir keparat itu, aku tidak akan pernah berhubungan dengan mereka. Ini semua salahmu. Kamu yang menyeret keluarga ini ke dalam lubang neraka. Kakak beradik yang dulunya selalu kompak menekan dan menyalahkan Anita itu, kini saling menerkam satu sama lain layaknya dua ekor anjing liar yang memperebutkan sepotong tulang sisa. Mereka saling memaki, saling menyalahkan, dan saling memukul di tengah puing-puing piring porselen dan makanan mahal yang berserakan di lantai ruang makan. Ibu mertua Anita menjerit histeris. Ia berlari ke arah kedua putranya, berusaha melerai perkelahian brutal tersebut dengan sisa tenaganya yang renta. Hentikan! Ya Allah, hentikan! Kalian berdua ini bersaudara. Jangan saling membunuh. Danu, lepaskan adikmu. Riko, ampun, hentikan memukul kakakmu. Ratap wanita tua itu sambil menangis terseduh-seduh, memegangi lengan Danu yang sedang berusaha mencekik leher Riko. Di tengah pemandangan yang hancur lebur dan sangat memalukan tersebut, Anita berdiri dari kursinya. Ia merapikan gaun kerjanya dengan gerakan yang sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh jeritan, tangisan, maupun suara pecahan barang di sekitarnya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Hatinya telah mati dan mengeras menjadi batu karang bagi keluarga ini. Baginya, mereka hanyalah sekumpulan parasit yang akhirnya memakan tubuh satu sama lain ketika inang yang selama ini menampung mereka menolak untuk memberikan darahnya lagi. Anita berjalan menuju sudut ruangan, tempat ia telah menyembunyikan sebuah koper kecil berisi pakaian dan barang-barang pribadinya yang penting sejak sore tadi. Ia menarik gagang koper tersebut. Roda kecilnya berbunyi pelan saat menyentuh lantai. Bunyi itu terdengar aneh di tengah keributan, namun cukup untuk membuat ibu mertuanya menoleh. Anita, tolong ibu, nak, tolong pisahkan suami dan adikmu. Mereka bisa mati kalau terus begini. Kumohon, Anita, bantu kami. Teriak ibu mertuanya dengan wajah penuh air mata, memohon belas kasihan kepada wanita yang selama berminggu-minggu telah ia siksa secara mental. Anita menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu pemisah antara ruang makan dan ruang keluarga. Ia menoleh perlahan, menatap dingin ke arah wanita parubaya yang kini duduk bersimpuh di lantai di antara dua anak laki-lakinya yang babak belur. Anita merogoh tas tangannya dan mengeluarkan selembar kertas yang telah dilaminasi tebal. Ia melemparkan kertas tersebut ke arah mereka, membiarkannya melayang dan jatuh tepat di pangkuan ibu mertuanya. Itu adalah salinan sertifikat rumah ini, ucap Anita dengan suara lantang dan tegas, mengatasi keributan yang ada. Perkelahian antara Danu dan Riko pun perlahan berhenti saat mereka mendengar nada suara Anita yang penuh dengan otoritas absolut. Keduanya menatap Anita dengan napas terengah-engah dan wajah yang dipenuhi memar. Seperti yang tertera dengan sangat jelas di atas kertas itu, rumah mewah yang kalian jadikan ring tinju malam ini 100% berdiri atas nama Anita Saputri. Rumah ini kubeli dengan uang mukaku sendiri, dan cicilannya kubayar setiap bulan dari hasil keringatku sendiri. Mas Danu tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk dinding rumah ini, ujar Anita. Kalimatnya menghujam tepat ke jantung harga diri Danu, membuat pria itu menundukkan kepalanya dalam-dalam karena rasa malu yang tidak tertahankan. Anita memperbaiki posisi pegangan kopernya, membusungkan dadanya dengan penuh martabat. Aku akan menginap di hotel malam ini, dan mulai besok pengacaraku akan mengurus semuanya di pengadilan agama.
Aku memberikan waktu kepada kalian bertiga tepat 24 jam untuk membereskan seluruh barang-barang rongsokan kalian dan angkat kaki dari rumahku. Jika sampai besok malam pukul 8 kalian masih berada di dalam propertiku, aku pastikan pihak kepolisian yang akan datang dan menyeret kalian keluar dengan paksa. Anita, kumohon jangan lakukan ini pada suamimu. Kemana kami harus pergi? Isak Danu dengan suara memelas, mencoba merangkak mendekati kaki Anita, melupakan seluruh kesombongannya selama ini. Anita melangkah mundur, menghindari sentuhan suaminya seolah pria itu adalah penyakit menular. Itu bukan lagi urusanku. Kalian berdua boleh terus melanjutkan pertengkaran kalian, tapi lakukan di luar propertiku. Silakan hadapi sendiri Bos Leo dan nikmati neraka yang telah kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri. Tanpa menunda sedetik pun lagi, Anita membalikkan badannya. Ia melangkah keluar menuju pintu utama rumah. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya seketika saat ia membuka pintu, membawa serta rasa kebebasan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di belakangnya, dari dalam rumah besar itu, suara pecahan perabotan kembali terdengar disusul oleh jeritan ibu mertuanya dan makian kotor antara kakak beradik yang kembali saling menghancurkan. Anita tersenyum elegan, menutup pintu rumah bagian depan dengan suara bantingan yang cukup keras, mengunci rapat masa lalunya, dan berjalan menuju mobilnya. Malam ini, ia tidak kehilangan sebuah keluarga. Ia justru baru saja memenangkan kembali hidupnya.